Koalisi pendukung Baca Pres Ganjar Pranowo kembali berkumpul untuk konsolidasi. Dan apa saja poin yang dibahas oleh PDIP dengan Perindo, P3 dan Hanura. Dan apakah terkait pasca bergabungnya PKB ke koalisi Nasdem dan keluarnya Demokrat dari koalisi Nasdem. Ataukah juga langkah politik apa yang siap diambil? Kita akan membahasnya dengan Ketua DPP PDIP Nusirwan Sujono, Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng, dan analis politik Adi Praetno. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, saya ke Pak Nusirwan Sujono. Pak, sudah ditetapkan ada tim pemenangan nasional dan ketua umumnya adalah maksud saya ketuanya adalah Pak Arsyad Rashid yang adalah ketua umum Kadin. Kenapa Pak Arsyad Rashid, Pak? Kenapa Pak Arsyad Rashid? Tentu dengan pertimbangan kapasitas nasional, namanya saja tim pemenangan nasional TPN. Jadi tentu yang dipasang menjadi ketua ya klasifikasinya tentu mampu untuk melakukan pemenangan, melakukan penggalangan pemenangan sampai pada level nasional, kapasitasnya cukup untuk memimpin, dan itu sesuai dengan ditunjuknya Pak Arsyad Rashid untuk memimpin TPN tersebut. Dan juga sudah diketahui semua, tadi disampaikan oleh Pak Haritanu bahwa wakilnya Pak Andika, sehingga ini semua adalah pada level nasional semua, cocok untuk melakukan penggalangan secara nasional untuk pemenangan Mas Ganjar Pranowo. Baik, kalau tidak salah tadi Pak HT juga bicara bahwa ada salah satu wakilnya adalah Panglima TNI Andika Perkasa ya. Nah, apakah memang hanya satu wakilnya begitu atau memang ada ditunjuk beberapa? Berdasarkan keputusan atau kesepakatan dari para beliau-beliau pimpinan partai, para ketua umum, nanti ada beberapa wakil dan itu terdiri dari TNI Polri, kemudian juga para cerdik cendekia, para relawan, tokoh-tokoh masyarakat, dan ini nanti akan dilengkapi pada saatnya untuk segera dapat bekerja mulai saat ini. Dan itu tadilah yang dibahas untuk segera setelah selesainya masa jabatan Pak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, pada saat itu pula untuk segera bisa bekerja untuk bisa melakukan sosialisasi ke seluruh rakyat Indonesia yang nanti akan memasuki masa pemilihan calon presiden. Dan ini tentu sudah tidak bisa tengok-tengok lagi, dan ini maka tadi sudah diputuskan tim pemenangan yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk mempersiapkan kesiapan untuk beberapa hal yang memang itu sudah biasa dilakukan di setiap pemilihan, masa-masa pemilihan presiden pada beberapa waktu yang lalu pun demikian. Baik. Tapi ini dilakukan lebih dini, lebih bagus, lebih siap untuk segera terjun mempersiapkan berbagai hal. Baik, saya ke Pak Yusuf Lakaseng mengenai pemilihan Pak Arsyad Rashid ini. Mungkin ada pendapat tersendiri Pak Yusuf Lakaseng dari Perindo. Ya, Pak Arsyad Rashid sangat kredibel ya, pemimpin ini menurut saya menunjukkan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo ini satu kekuatan yang signifikan untuk mengantarkan Ganjar ke tampuk kursi presiden pada 2024 ya. Kita tahu kan Pak Arsyad ketua Kadin, jaringannya luar biasa ya, pertemanannya sangat luas. Jadi saya kira ini satu kekuatan
buat Ganjar. Memang Pak Arsad ini terlibat, sudah kelihatan tanda-tandanya ketika pelatihan jubir nasional kemarin yang dilaksanakan di News Tower itu. Pak Arsad Rashid juga salah satu pemateri di antara pemateri-pemateri lain. Ada Pak Andika, ada Pak Haritanu juga, ada Ketua Umum P3 juga, dan ada Mbak Puan. Ya. Jadi ini menurut saya sokongan yang luar biasa untuk pemenangan Ganjar ketika Arsad memimpin langsung. Ini seperti mengulang ketika TKN zaman Pak Jokowi dipimpin oleh Erick Thohir. Jadi ini adalah Erick Thohir dalam bentuk yang berbeda, bentuknya ya Arsad Rashid sekarang ini. Saya kira ini kita optimis bisa memenangkan pertarungan ini, Mas David. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, ini penunjukan Pak Arsyad Rashid dan juga ada Panglima atau mantan Panglima TNI, Pak Andika Perkasa. Apakah ini merupakan sebuah kombinasi yang bagus begitu untuk sebuah tim pemenangan? Kalau tadi Pak Yusuf bilang ini mengaca kepada dulu Pak Erick Thohir, juga ini adalah sama bagusnya tipe kepemimpinannya seperti itu. Oh, boleh tolong di-unmute dulu, Mas Adi. Ya, saya kira memang secara prinsip untuk melihat kesiapan, kematangan gitu ya, dan siap tempurnya sebuah kontestan pemilu itu salah satunya melalui tim sukses ya. Karena tim sukses ini kan merupakan salah satu anatomi, bahkan menjadi salah satu aktor yang saya kira turut berkontribusi bagaimana merancang, bagaimana membangun strategi dan pemenangan politik ya. Pak Arsyad dan Pak Andika Perkasa adalah dua sosok yang saya kira memang soal kapasitas, kompetensi, kredibilitas, dan networkingnya saya kira memang di atas rata-rata dan sudah tidak bisa diragukan lagi. Oleh karena itu ini menunjukkan satu kesiapan dari kubunya Pak Ganjar Pranowo untuk menghadapi Pilpres 2024 yang akan datang. Kalau mau jujur sebenarnya Pak Arsyad dan Pak Andika ini kan duet barang bagus sebenarnya antara pengusaha yang sipil, termasuk juga adalah dengan berkolaborasi dengan ex-Panglima TNI yang saya kira memang penetrasi, kekuatan politik dan networkingnya cukup solid, Mas. Oleh karena itu ini adalah sebagai salah satu bentuk bagaimana kubu Ganjar Pranowo itu relatifly cukup solid dan cukup kuat untuk menghadapi Pilpres di 2024 yang akan datang ya. Karena apapun judulnya, ketua tim pemenangan itu kan adalah yang menurut saya cukup kontributif bagaimana mengorkestrasi, mengatur, mendinamisasi, termasuk misalnya mengkomunikasikan antar berbagai kepentingan-kepentingan kelompok di dalamnya. Karena pendukung Ganjar ini kan terdiri dari banyak partai, ada Perindo, ada Hanura, dan ada P3 yang saya kira memang butuh seorang pemimpin yang mengorkestrasi dan mensinergikan antar kepentingan itu semua. Oleh karena itu kalau yang lain mungkin yang diributkan itu soal siapa kira-kira cawapresnya. Nah agak beda dengan tim timnya Pak Ganjar Pranowo ini. Justru yang dipersiapkan pertama kali adalah bagaimana menyiapkan mesin tim pemenangannya untuk tentu pertarungan. Itu lazim nggak sebenarnya Mas Adi? Belum ada baca wapresnya tapi sudah tim pemenangan duluan begitu. Artinya apa? Tim pemenangan itu bukan hanya pelengkap penderita, Mas. Tim pemenangan itu bukan hanya sebagai pelengkap ataupun ornamen yang tidak terlampau dibutuhkan. Tim pemenangan dalam konteks ini pastinya juga akan dilibatkan dalam penentuan keputusan strategis, terutama soal kira-kira siapa sosok yang relatif dinilai punya potensi untuk bisa menjadi duetnya Pak Ganjar Pranowo ya. Karena kalau kita dengar pernyataan dari Pak Haritanu, tim ini juga terdiri dari perwakilan dari partai-partai politik pengusung dan juga kalangan dari profesional yang saya kira pastinya akan memberikan feedback, memberikan masukan, memberikan input terkait dengan langkah-langkah pemenangan ke depan. Ini ibarat orang mau tempur, jadi infrastruktur dan pasukannya juga dibenahin, Mas, baru bicara tentang bagaimana cara bertempurnya ke depan. Nah, kalau di tempat yang lain mungkin atau di poros yang lain memang diributkan itu soal siapa cawapresnya. Sekalipun kita tidak pernah tahu bagaimana soliditas dan kekuatan mesinnya. Bagi saya melihat pertarungan Pilpres yang berulang kali secara langsung di Indonesia, tim pemenangan itu juga merupakan satu instrumen penting ya selain partai politik untuk mengorkestrasi dan mensolidiskan bagaimana dukungan politik itu terakumulasi menjadi satu kekuatan politik yang saling bersinergis antar kekuatan partai, antar kekuatan relawan, dan antar kekuatan tim. Saya kira memang akan menjadi satu kesatuan. Saya kira poin saya di situ, Mas David. Baik, saya kembali ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, ini pemilihan Pak Andika Perkasa jadi salah satu wakil untuk tim pemenangan ini, apakah juga
sebagai sebuah langkah untuk nanti akan dipilih juga jadi bacawa pres begitu? Tentu itu antara tim pemenangan nasional dengan pertimbangan kaitannya dengan calon wakil presiden, tentu pembahasannya berbeda. Tapi nanti kita lihat saja perkembangannya, karena itu tentu hasil evaluasi dan melihat situasi dan evaluasi, dan tentu melihat perkembangan-perkembangan dan kondisi situasi politik secara umum, nasional, dan berbagai hal tentu akan menjadi pertimbangan nanti pada saat Ibu Ketua Umum akan bersama-sama dengan Ketua Umum Partai akan mengambil keputusan berkaitan dengan calon wakil presiden. Tapi ini yang tadi seperti yang disampaikan, saya sepakat. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Pak Adi. Mas Adi tadi menyampaikan, ya ini kita persiapkan dengan mesin yang sudah memang harusnya itu disiapkan begitu. Dan tidak perlu harus menunggu-nunggu dengan pemenuhan kaitannya dengan pasangan calon wakil presiden. Ini sudah lebih dulu bisa berjalan tanpa harus menanti keputusan berkaitan dengan calon wakil presiden. Oke, jadi saya hanya mau konfirmasi lagi saja bahwa nanti yang akan mengajukan nama kepada para ketua umum ini adalah tim pemenangan ini begitu ya? Untuk bacawa pres. Tidak demikian. Nah, tentu ini adalah tugasnya berbeda ya. Namanya saja tim pemenangan nasional. Ya sudah akan mempersiapkan, akan melakukan programming untuk mempersiapkan pemenangan di kemudian hari. Proses ini masih cukup panjang dan membutuhkan berbagai fungsi yang cukup rumit, cukup panjang, cukup padat. Dan ini tidak ringan seperti juga dilakukan pada pemilu-pemilu yang beberapa waktu yang lalu. Apa aja jadi Pak tugas-tugasnya ketua tim pemenangan dan juga seluruh tim ini? Bagaimana? Apa saja jadi tugas-tugasnya tim pemenangan ini? Yang ya tentu membuat program, kemudian juga merencanakan membuat program apa saja yang akan dilakukan untuk mempersiapkan proses sampai kepada nanti hari H pemilihan calon presiden nanti akan ditetapkan. Dan itu semua kerja politik ini tentu tidak sangat rinci yang harus disiapkan, banyak sekali. Dan ini seperti yang tadi saya sudah katakan, ini sudah berlaku setiap masa pemilu. Dan memang itulah yang selalu ada tim pemenangan. Dan ini kita lebih dahulu mempersiapkannya. Dan karena juga bersamaan juga dengan telah selesainya masa bakti dari Mas Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Dan itu sekaligus juga bisa bersama-sama mempersiapkan untuk proses pemenangan nanti. Seluruh perangkat itu sudah dalam posisi siap untuk bergerak setelah selesainya Mas Ganjar menyelesaikan tugas di Gubernur Jawa Tengah. Baik, Demikian. saya ke Pak Yusuf Lakasing. Pak, secara teknis, lalu saya dengar tadi juga ada mungkin dari Pak HT ada bicara soal tim pemenangan juga akan berkumpul di satu kantor, kemudian akan melakukan rapat dan ini dan itu, mungkin salah satunya. Apakah ada langkah-langkah yang taktis yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Secara teknisnya. Ya, tadi kan sudah diputuskan ketua TPN-nya Pak Arsad Rashid, dan tentunya harus ada markas kerjanya ya, dan markas pusatnya itu di gedung high-end di kompleks MNC Kebun Sirih ya. Ada satu gedung yang disiapkan, insya Allah minggu depan sudah siap itu untuk menjadi markas kerja dari TPN ini. Ini gedung yang dulu pernah dipakai juga ya Pak ya? Saja, karena juga akan partai-partai akan mengirimkan orang-orang terbaiknya untuk juga duduk di TPN itu. Kalau Perindo akan menempatkan Tuan Guru Bajang dan Ibu Angela untuk
duduk di wakil ketua juga, ya, untuk memperkuat posisi TPN ini agar gerakannya menyeluruh bisa mengcover semua aspek yang kira-kira dianggap penting untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan pasangannya kelak nanti. Jadi Pak TGB dan Ibu Angela yang akan juga menduduki kursi wakil ketua TPN ya, apa tugas kedua tokoh ini? Nanti sudah pasti akan memperkuat posisi ketua ya, memimpin TPN ini karena kan operasinya secara nasional ini. Jadi tentunya kan ada ruang lingkup-lingkupnya seperti itu. Secara teknis. Ya, itu yang akan dibicarakan lebih lanjut lagi. Jadi ketua umumnya dulu yang ini ya, kemudian kantornya disiapin, gedung HN yang saya bilang tadi, kemudian setelah itu menempati kantor itu lalu melengkapi struktur dan personilnya TPN ini ya. Oh, baik. Saya kembali ke Mas Adi. Mas Adi sudah bergabung lagi bersama dengan kami ya. Tadi sempat terputus. Dengan masuknya Pak Arsyad Rashid ini ya, apakah dengan begini dukungan dari Jokowi ke Ganjar kemudian jadi semakin jelas begitu? Ya, karena kita mengingat Arsyad Rashid ini kan dekat dengan Pak Jokowi ya. Ya, saya sebenarnya dari dulu selalu mengatakan bahwa serumit apapun hubungan Jokowi dengan Ganjar, serumit apapun hubungan Jokowi dan PDIP, itu kan tidak lebih dari sekedar asumsi-asumsi atau sebatas ornamen politik yang tampak di permukaan. Karena saya turut meyakini bahwa Pak Jokowi itu memang tidak pernah bisa dilepaskan dari PDIP. Apapun judulnya, sepanjang karir politik yang sudah dibangun oleh Jokowi, mulai dari Solo, kemudian Gubernur Jakarta, bahkan jadi Presiden, itu melalui PDIP bukan melalui yang lainnya, Mas. Oleh karena itu bagi saya, kalau ada diskusi-diskusi yang mencoba untuk menghadap-hadapkan Jokowi dengan PDIP misalnya, adalah sesuatu yang tidak rasional karena Pak Jokowi dan Mbak Mega misalnya hubungannya itu seperti kakak adik kadang suatu waktu gitu ya. Seperti yang beberapa waktu yang lalu sering disampaikan oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu tanpa Pak Arsyad Rashid pun sebenarnya Pak Jokowi saya termasuk meyakini akan kembali kepada PDIP, tegak lurus dengan partai, dan tentu saja akan samikna wa ta'na mengikuti semua fatsun politik yang sudah dibuat oleh PDIP ya. Itu pandangan kita yang awam. Apalagi misalnya begitu banyak orang-orang yang cukup dekat dengan Jokowi seperti Pak Arsyad, kemudian juga mantan Panglima TNI yang saya kira memang memiliki kedekatan yang cukup luar biasa dengan Pak Jokowi. Ini kan sebenarnya bisa disebutkan sebagai simbol bahwa Pak Jokowi itu memang tak mungkin pindah ke lain hati. Pak Jokowi itu tidak mungkin akan memberikan dukungan politiknya kepada sosok di luar Pak Ganjar Pranowo. Nah itu yang saya tangkap ya Mas, supaya tidak ada misalnya diskusi-diskusi bahwa Pak Jokowi mendukung calon yang lain ya. Apapun judulnya, sulit bagi saya membayangkan Pak Jokowi itu akan pisah jalan dan tidak tegak lurus kepada partainya. Tapi kalau anaknya pisah jalan bisa kan ya? Bagi saya Gibran sampai hari ini mengatakan dia adalah PDIP. Waktu acara PSI misalnya coba untuk diberikan kaos PSI, Gibran menolak dan dia menyatakan bahwa darah politiknya adalah darah politik PDIP dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu bagi saya sekalipun mungkin ya di belakang ada pembicaraan, ada dinamika dan ada gimmick-gimmick apapun, rasa-rasanya in the end of the day-nya Pak Jokowi dan keluarga besarnya akan kembali ke haribaan, akan kembali kepada pangkuan PDIP sebagai rumah besarnya, sebagai rumah yang tentu saja mengangkat derajat dan harkat politik Pak Jokowi sehingga menjadi presiden di Republik Indonesia. Pernyataan ini saya sering ulang-ulang, Mas. Saya selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi tentunya cukup sadar bahwa yang memberikan cinta yang sesungguhnya, cinta yang tulus kepada Jokowi hanyalah PDIP, bukan yang lain. Tentu terlepas dari rumitnya bagaimana hubungan yang ada ya. Tapi bagi saya Pak Jokowi itu rumah besarnya cuma satu, yaitu PDIP. Oleh karena itu di sisa pemerintahannya bagi saya ya Pak Jokowi dan keluarga besarnya tidak mungkin akan nyerong apalagi neko-neko kepada tempat yang lainnya. Apalagi ada Pak Arsyad, apalagi ada Pak mantan Panglima TNI yang menjadi bagian penting dari pemenangannya Pak Ganjar. Tentu ini menjadi satu simbol, menjadi satu sinyalmen bahwa Pak Jokowi ya mungkin ya sudah akan kembali sepenuhnya mendukung Ganjar Pranowo. Berarti sudah DNA-nya lah begitu ya di dalam darahnya Pak Jokowi. Karena bagi saya begini Mas, sebagai orang awam dan bukan politisi ya, seorang presiden akan pisah jalan dengan partai politik yang membesarkannya itu agak rumit saya Mas. Selain saya nggak nemu teori-teorinya, selain saya tak nemu gimana adab dan etik politiknya,
Dan rasa-rasanya Jokowi itu bukan tipikal orang yang akan melupakan masa lalunya. Jas merah katanya itu, jangan pernah melupakan sejarah. Di mana Pak Jokowi, sejarah politiknya itu dimulai dan bersama dengan PDIP. Dan bukan dengan yang lainnya. Oh, mantap. Saya ke Pak Nusirwan. Ya, Pak Nusirwan. Jadi sudah full support nih ya. Artinya PDIP fix semua dapat dukungan dari Pak Jokowi juga dan juga pengikutnya begitu ya. Lalu kalau kita melihat ini kan sepertinya konsolidasi ini tahu-tahu terjadi dengan cepat, pembentukan tim TPN ini langsung sudah ada ketuanya dan sudah ada wakil ketuanya juga, tinggal penempatan gedung saja. Apakah ini memang juga karena dipicu ada konstelasi politik yang kemudian berubah di sana sini? Jadi untuk mempersiapkan kedatangan partai-partai baru begitu. Apakah demikian juga? Tentu kalau apa yang sudah dilakukan sampai hari ini itu kerjasama dengan partai politik yang lain masih sangat terbuka. Tapi bukan berarti bahwa kita harus berhenti dan terpukul tidak berbuat apa-apa, dan itulah yang dilakukan saat ini, bahwa kita dengan teguh, dengan sungguh-sungguh ingin menjaga proses sampai Mas Ganjar nanti tampil sebagai penerus Pak Jokowi menjadi presiden di 2024, dan itu semua dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, tidak hanyut dengan berbagai hal yang terjadi, yang sekarang sedang berproses, dan itu tentu tetap dengan mengedepankan dialog, dengan komunikasi dengan berbagai pihak, tidak menutup kemungkinan hal tersebut, meskipun tim pemenangan nasional ini sudah terbentuk demikian. Baik, sebab begini kan Pak, kalau kita lihat belajar dari koalisi Pak Prabowo, kemudian dengan koalisi Nasdem dengan Pak Aniesnya, kemudian PKB akhirnya bergerak berpindah ke Nasdem begitu. Apakah ini artinya gini, apakah koalisi yang ada sekarang dengan PDIP dan Mas Ganjar, Perindo semua ini akan tetap solid begitu, mengingat kursi cawapres masih belum terisi? Sementara didengar-dengar atau dari Pak Demokrat ya, Pak SBY bilang bahwa ada nih menteri yang mengajak untuk membuat koalisi yang baru begitu. Jadi akan ada koalisi baru rencananya. Nah, apa tanggapan Anda dari PDIP? Tidak ada hal yang membuat PDI Perjuangan bersama P3, Hanura dan Perindo untuk ragu-ragu di dalam bergerak, dan itu terbukti dari hari ini yang sudah melakukan pertemuan untuk membentuk tim pemenangan nasional. Jadi itu kan yang tadi diceritakan yang di luar, ya itu bisa saja terjadi, tapi itu berbeda dengan di kami bersama Pak Yusuf tadi sudah menjelaskan, bersama-sama sudah memang mungkin suasananya berbeda ya, dan itu tidak boleh disamakan, dan kita juga tidak ikut untuk seperti mereka untuk berbeda-beda begitu, tapi di sini sudah siap dengan jalan yang kebersamaan, bermusyawarah dan bergotong royong untuk ke depan memenangkan Mas Ganjar Pranowo. Jadi hal-hal tersebut tidak apa yang terjadi di pihak lain, ya tentu kita tidak ikut di dalam proses tersebut. Beda tempat ini. Jadi ya kita persiapkan di tempatnya sendiri dengan sebaik-baiknya begitu. Baik, saya konfirmasi juga ke Pak Yusuf Lakaseng. Jadi gimana Pak? Solid juga nih Pak ya? Maksudnya Perindo, terus kemudian P3, Hanura dan juga PDIP melihat bahwa ternyata ini masih cair aja nih di konstelasi politiknya gitu. Tahu-tahu bisa ada yang lompat keluar dari koalisi ya kan? Seperti apa Pak?
Ya justru pertemuan tadi itu salah satu tujuannya adalah mengkonsolidir untuk mensolidkan ya kerjasama politik PDIP dan Perindo, Hanura dan P3 dalam memenangkan Ganjar di kontestasi Pilpres 2024. Dan terlihat semua ketua umum partai yang hadir termasuk PLT Ketum P3 ya. Dan ya seperti terlihat guyup dan penuh canda, nggak ada ketegangan yang nggak perlu. Dan perlu diketahui bahwa bersatunya kita ke PDIP untuk bekerja sama memenangkan Ganjar ini, saya kira kita bukan hanya mencari kekuasaan semata ya, tapi kita benar-benar mencari satu sosok figur yang bisa jadi suksesor pasca Pak Jokowi, yang itu terpastikan bahwa dia akan menuntaskan semua kerja yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan melanjutkannya untuk membuatnya lebih maju lagi ya. Dan memang itu hanya dimiliki oleh Ganjar Pranowo jika dibandingkan dengan Prabowo dan Anies Baswedan ya. Kita akan menaruh harapan dan kepercayaan lebih kita bisa percaya Ganjar Pranowo komitmennya kali ini, karena ini dua orang ini setipe ini ya, lahir dari rahim politik yang sama, gayanya juga sama, suka belusukan, populis, komunikasi publiknya itu artikulatif, mengena dan menyentuh hati kaum pemilih muda ya. Jadi saya kira disitulah kerjasama kami. Jadi ini nggak akan ada perubahan-perubahan, kita hanya tinggal menunggu soal penentuan calon wakil presiden. Kalau di kita kan penentuan wakil presiden ini nggak perlu terburu-buru. Apa yang harus diburu, karena syarat untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan undang-undang yang mensyaratkan presidensial threshold itu sudah terpenuhi. Itu hanya PDIP saja sudah terpenuhi syarat itu. Jadi kita biarkan dulu lah kutub koalisi yang lain menentukan calon wakil presidennya. Pak Prabowo siapa misalnya, kan perusahaan ada kejutan ya, turbulensi kita lihat Caimin dengan Anies, kita lihat ada kejutan lagi nggak sama Pak Prabowo ini siapa gitu. Nanti setelah semua itu baru kemudian kita akan menentukan. Kan kandidatnya sudah ada disebut oleh Ibu Puan, Ibu Megawati, figur-figurnya. Tinggal kita tunjuk saja salah satu di antara mereka. Saya kira semua figur itu adalah figur-figur manusia-manusia terbaik yang kita miliki, yang bisa kita percaya memimpin, menemani Pak Ganjar memimpin untuk membawa Indonesia lebih baik lagi di masa yang akan datang. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, mungkin ini closing statement juga untuk Mas Adi yang mungkin akan lebih dulu meninggalkan kita. Bagaimana Mas Adi, pandangan Anda melihat bahwa memang ini masih cair sebenarnya kalau di luar, yang artinya di luar dari koalisi PDIP, Perindo, P3 dan juga Hanura ini kan. Tetapi kita tahu bahwa dari Pak SBY sendiri berbicara bahwa ada menteri di kabinetnya Pak Jokowi yang kemudian mengajak Demokrat untuk bergabung dalam koalisi yang baru dibentuk. Apakah koalisi ini akan tetap solid atau masih ada potensi untuk terbentuk koalisi yang baru? Saya termasuk yang tidak terlampau yakin muncul poros politik baru dari P3, Demokrat, dan PKS kan. Asumsi munculnya poros politik baru itu kan disampaikan oleh SBY, tentu dengan upaya untuk menggabungkan partai politik ya. Saya menduga kenapa semacam itu ya karena memang ini hanya sebatas wacana. Kalau kita melihat P3 sampai hari ini, iman politiknya kan nggak goyang. Elit-elit P3 mengatakan bahwa sekalipun Sandiaga Uno bukan wakilnya Ganjar Pranowo, mereka akan tetap menyatakan tegak lurus berada di barisan PDIP dengan Ganjar Pranowo. Begitupun dengan PKS, sekalipun sangat kelihatan kecewa, wakil dari Anies Baswedan itu adalah Muhaimin Iskandar, yang saya kira memang basis konstituennya selama ini berjarak secara diametral, bahkan saling bermusuhan dengan PKS, PKS tetap menyatakan dukungan politiknya ke Anies dan mereka tidak terlampau tertarik untuk pindah ke lain hati, apalagi bikin poros politik yang lain. Satu-satunya partai politik yang sampai saat ini itu jomblo hanya Partai Demokrat, makanya sibuk bermanuver, sibuk bikin asumsi kemana-mana seakan-akan ada upaya untuk terus menyelamatkan sang putra mahkota AHY untuk bisa maju di 2024. Padahal situasinya rumit, ngajak P3 misalnya berkoalisi dengan Demokrat, bagi saya agak susah membayangkan, termasuk PKS, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan kalau betul poros keempat lah alternatif, mencoba untuk memasangkan Sandiaga dan AHY, saya kira peminatnya juga tidak terlampau banyak, termasuk PKS ya.
Karena PKS sadar betul bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kotel efek hanyalah dengan terus menempel Anies Baswedan, bukan nempel Sandiaga Uno atau nempel AHY. Itu nggak ada rasionalisasi dalam mereka. Apalagi pada saat yang bersamaan misalnya, kalau kita melihat elektabilitas Sandi, ini kan stylenya itu di cawapres bukan capres. Kalau Sandi diposisikan sebagai capres, itu jika di head to head-kan dengan Ganjar, jika di head to head-kan dengan Prabowo dan Anies, itu sangat jauh. Oleh karena itu, Sandi itu memang cukup layak sebenarnya dipromosikan sebagai bagian dari cawapres saja, bukan persoalan capres yang kemudian akan membentuk poros baru itu. Oleh karena itu, dua variabel ini yang saya kira bisa menjelaskan kenapa poros politik yang baru ini bagi saya agak sulit untuk diwujudkan, karena memang P3 masih di PDIP, kemudian juga PKS masih dengan Anies Baswedan, AHY sebagai maksud saya Sandi sebagai sosok yang diproyeksikan sebagai capres berpasangan dengan AHY adalah sosok yang relatif tidak marketable. Tapi kalau untuk posisi cawapres, Sandi relatif agak kuat. Begitu saya, Mas. Baik, terima kasih Mas Adi sudah bergabung bersama kami. Mohon izin duluan Bang Nusirwan, Ya. Bang Yusuf. Terima kasih Mas Adi, terima kasih Mas Adi. Terima kasih Mas Adi. Ya, dan Bapak-Bapak, kita juga masih akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime.